Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian akidah kali ini adalah tentang al-khawfu. Khauf diambil dari kata yang berasal dari huruf kha, waw, dan fa. Al-khawfu. Khauf didefinisikan dengan zi'ru wal faza'. Zi'ru panik, faza' takut, kagetnya. Qala Ibnu Faris, al-kha wal wawu wal fa'u aslun wahid yadullu ala dhi'ri wal faza'i. Yuqalu khiftu syai' khaufan wa khifatan. Wal ya'u mubdilatun min wawin limakanil kasrah. Wa yuqalu khawafani fulan fa khiftuhu ay kuntu asyad khaufan minhu. Ini dari sisi bahasa ya. Secara istilah, at-ta'rif syar'an ibaratun an ta'alumil qalbi wa ihtiraquhu bisabawi tawakkul makruhin fil istiqbali. Keadaan jiwa ya, ta'alum itu merasa tekanan jiwa ya, cedera hati dan terbakar karena akan terjadi sesuatu yang ditakuti. Kalau ke depan akan ada yang kita takuti, namanya khawatir ya, cemas yang akan terjadi. Nah, kita tahu bakal begini begitu. Nah, itu namanya khauf. Wakila ada yang mengatakan khaufun itu adalah ittirabul qalbi, gundahnya hati, wa harkatuhu, dan ada gejolak min tadzakuril makhufi, karena mengingat yang ditakuti. Jadi ada yang kita takuti, kita ingat ya, maka membuat ingatan itu membuat kita resah. Nah, itu namanya khauf, masuk kategori khauf. Wal khaufu minallah fazaul qalbi minallah wa min iqabihi wa hurubuhu ilaihi subhanahu wa ta'ala bibtighai marati. Nah, kalau kita takut kepada Allah itu gimana? Apa lari? Kita takut kepada Allah adalah takut dari siksanya ya, tapi justru mendekat. Jadi kalau kita takut kepada Allah, itu takut siksanya, justru kita mendekat pada Allah supaya tidak disiksa. Jadi bukan kita lari ya. Jadi kalau kita takut terhadap binatang buas kan kita lari supaya selamat. Tapi kalau takut kepada Allah malah mendekat supaya tidak disiksa. Ya, mengambil kesukaannya, mengambil cintanya. Nama lain dari khauf itu adalah yang dekat, wajal, khosyah, rohbah, wahya alfazun mutaqaribatun tapi ghairamu mutaradifatin. Maknanya dekat tapi beda ya. Jadi khosyah beda, khauf beda, wajal beda, rohbah beda. Status hukum khauf. Al khaufu minallah wajibun minal wajibat. Takut kepada Allah adalah suatu kewajiban di antara yang wajib.
salah satu kewajiban. Wa huwa min lawazimil iman, dan itu satu paket dari iman, kelaziman iman. Jadi kalau orang beriman itu harus takut. Ya, kita iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, pada Rasulnya, hari akhir, takdir. Nah, kita takut masa depan kita buruk. Fala yatakhalafu anhu wa huwa ahadu arkanul iman. Ini adalah salah satu rukun iman. Wal ihsan, dan ihsan. As-salasa alati alaiha madaru maqamatis salikin jami'iha, yang merupakan patokan makom, pijakan-pijakan salikin, orang yang datang kepada Allah, ya, yaitu 3 katanya: khauf, roja, dan mahabbah. Takut, berharap, serta cinta. Waqad amara Allah Subhanahu wa taala bil khaufu minhu fi qauli ta'ala, dan Allah menyuruh kita untuk takut kepadanya dalam surat 3 ayat 175. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum, janganlah kalian takuti mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku. Ya, ini perintah. Khafuni. Fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, tapi takut kepadaku. Faja'ala khaufa minhu syartan fi tahqiqil iman, maka Allah menjadikan khauf, takut, menjadi syarat keimanan. Syaratnya mana? Yaitu in kuntum mu'minin. Ini tuh huruf syarat. Kalau kamu betul-betul beriman, maka kamu harus takut kepada Allah. Wal makna in kuntum mu'minina, jika kalian orang yang beriman, fa khafuni, maka takutlah padaku. Wa fi hadhil ayat nahyallahu anil khauf min ghairihi mal amri bil khaufi minhu subhana. Pada ayat ini Allah menyatakan larangan takut kepada selain Allah. Fal mu'min la yajuzu la ayakhafa awliya asyaitan, maka seorang mukmin tidak boleh takut kepada agen-agen setan. Tapi karena orang nggak tahu setan itu apa, boro-boro tahu agennya, agennya. Setannya aja nggak tahu, bagaimana tahu agennya, agen setan, agen intel setan. Setannya aja nggak tahu. Karena wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa ada orang mengikuti langkah setan? Kalau setan itu diartikan memedi, ya boro-boro ngikutin, ngelihat aja udah terbirit-birit. Kalau setan tuh artinya itu, berarti setan artinya bukan itu. Kalau setan itu artinya seperti yang kita bayangkan, makhluk halus yang suka mendatangkan horor, menakutkan, berarti tidak mungkin orang mengikutinya. Berarti itu bukan setan. Nah, setan itu segala sesuatu yang berlawanan dengan Islam, itu setan. Makan dengan tangan kiri itu menurut fatwa Syekh Utsaimin, berarti itu setan. Lah yang makan dengan tangan kiri ya kita. Siapa lagi? Ya, masa kita pernah lihat setan makan dengan tangan kiri? Belum melihatnya udah terbirit-birit. Makan dengan tangan. Nah, karena perintah syariat tangan kanan. Syariat memerintahkan tangan kanan, makan dengan tangan kiri. Setan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah mubadzir. Sesungguhnya orang mubadzir adalah teman setan, makan selalu disisain setan. Nah, kita itu mah. Ya kan? Yang punya perut kita, yang ngambil makanan kita, yang nggak habis juga kita. Berarti jangankan ngereken orang lain, naksir diri sendiri aja nggak bisa.
Harusnya kita bisa. Ini kebiasaan. Nah, kita lanjut. Jadi pelajaran-pelajaran akidah seperti ini jarang disampaikan ya. Saya kira pelajaran akidah tentang takut jarang. Jadi ternyata akidah itu banyak sekali. Ini mausuat ini terdiri dari 6 jilid. Ini namanya ensiklopedi. Anda mungkin tidak akan dapati dari kitab-kitab lain. Kalaupun ada itu secara parsial, sebagian-sebagian. Akidah ini sepintas antara perlu dan enggak. Tapi sekarang itu banyak sekali viral di internet itu. Orang-orang yang ngomongnya ngawang. Jadi ini perlu kita ramaikan juga akidah ini. Contohnya ini yang sering saya sebut. Udah lama nggak muncul lagi Saiful Karim. Dia ngomong Sidratul Muntaha. Sidrah itu sudah di Indonesia kan dengan kesadaran katanya. Sidrah itu kesadaran. Sadar. Muntaha puncak. Ya, karena kan ada indahu sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sidratul muntaha itu ada surga. Jadi surga itu sesungguhnya kesadarannya mendalam, kata dia. Sementara menurut akidah sidratul muntaha itu ada tempat yang tertinggi. Jadi itu dia menyepelekan orang, jadi mengajak orang supaya tidak percaya pada yang gaib. Ini berbahaya sekali sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa pihak yang berwenang ya, baik MUI itu masih membiarkan dia ceramah kemana-mana. Itu bukan ulama dia itu, ahli fisika, dosen ini UPI, dosen fisika dari UPI, ngawag sama dengan Mama Gufran itu, yang baru-baru ngawag juga. Nah ini kita penting belajar akidah. Kita lanjutkan. Kama qala, seperti Allah juga menyatakan dalam surat 5 ayat 44, potongan ayat ya. Fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada Allah, janganlah takut pada manusia. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Jangan takut kepada manusia, tapi takut kepadaku. Tapi Allah menggunakan redaksi khosyah. Khosyah mananya takut, khauf mananya takut. Sama-sama takut, tapi motivasinya berbeda. Sama-sama takut. Ada lagi dalam ajaran Islam takwa. Takwa juga di mana takut. Ittaqullah, pasti diterjemahkan dengan takutlah kepada Allah. Ya, jadi takut bahasa Arabnya berbeda, motivasinya berbeda. Nanti akan dijelaskan. Fayakunu khaufallah ma'murun bihi, maka takut khauf kepada Allah adalah disuruh, diperintahkan. Wa khaufu aula syaitan manhiyun anhu, dan khauf kepada setan, agen-agen setan itu dilarang. Ya, jadi orang Islam tidak banyak yang bisa membedakan mana Allah, mana setan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah wanti-wanti? Ya, firman Allah, aku sudah wanti-wanti alla ta'budus syaitan, jangan mengabdi kepada setan. Wa ani'buduni innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, bukan musuh yang nggak nyata. Nyata. Yang nyata di sini artinya apa? Permusuhannya nyata atau memang nyata? Setan itu bukan barang halus, tapi nyata. Sama dengan warna. Kalau Anda ditanya hijau itu mana?
Anda menunjuk karpet, kan itu mah karpet, hijaunya itu sendiri mana? Nah, hijau ini akan terlihat kalau dia nempel. Nah, begitu juga setan. Jadi setan bentuk asli itu, tanpa ada benda yang ditempeli, itu praktis nggak bisa kita akses. Sebab dia masuk ke dalam, mampu masuk ke dalam nadi kita. Itulah yang memprovokasi kita untuk marah, berkata kasar. Itu setan asli. Tapi ada setan yang masuk ke dalam benda-benda kasar, mungkin ke dalam tubuh kita, teman kita, saudara kita. Ya, tanda-tandanya itu. Seperti itulah anak-anak, saudara lihat. Nggak susah-susah lah. Anak-anak setiap kita sholat, anak-anak suka datang. Sholat sedang berjalan ribut ya. Begitu selesai nggak ada. Semuanya anteng. Itu perbuatan setan, bukan anak kita itu. Ajaib sekali itu. Anda lihat aja, ajaib sekali. Begitu udah salam, nggak ada. Enggak itu. Orang tuanya setan. Masa sih? Nanti nggak datang lagi ke masjid. Bukan itu betapa lihainya setan begitu. Anak-anak ini kan orang yang polos. Udah biasa tahu gitu. Pas lagi on, imamnya lagi on, ribut dia. Tapi udah duduk deket salam aja. Alim. Untung aja di sini kelihatan nih dinding ini. Tak titain itu. Itu salam tak lihat. Alim dia. Kayak nggak salah itu. Nah itu yang memprovokasi dalam hati mereka itu setan. Lihainya setan. Sebab setan begitu dikumandangkan azan, dia lari terbirit-birit. Qobliyah, datang dia menggoda. Setelah qobliyah selesai, qomat, lari lagi. Nanti sholat wajib datang lagi. Kalau menurut kita kan kurang kerjaan itu kamu. Ya itulah setan. Ya, termasuk menumpangi anak-anak kita. Anak-anak kita ribut sehingga kita jengkel. Mungkin kita tertarik, terprovokasi untuk marah pada mereka. Marah kita jadi kesetanan tuh. Setan lagi pindah ke kita, marah gitu. Maki itu anak tuh nggak bener, panas itu, marah gitu, setan. Astagfirullah. Baru saja dapat pahala udah keluar lagi tuh pahalanya. Nah, itu pinternya setan. Ya maka orang yang beriman sadar. Faidahum mubsirun. Kalau massahum syaitan, setan datang, orang yang beriman bedanya gitu, sadar. Oh setan ini. Karena masuk ke dalam nadi kita. Ya kita kalau harus tanding dengan setan kalah lah. Dari mana mau menang? Kecuali, ada kecuali. Kita berlindung kepada Allah. Sebab dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Kapan mau bisa menang? Sama dengan orang buta ngelawan anak kecil. Orang buta ngelawan anak kecil. Sama dengan Nabi Daud melawan Jalut. Melawan Jalut. Jalut kan raksasa yang ditampilkan dari kaum beriman. Daud kecil sebelum jadi nabi. Loh, kalian kok menjagokan anak kecil untuk melawan saya? Ketawa dia. Nah, sehingga dia remeh, nggak taunya disambit matanya. Picek, bitong. Dan dia ngelawan kemana-mana nggak bisa, makanya dibunuh, mudah dibunuh, walaupun dengan anak kecil. Nah itu apalagi kita setan, melawan setan, suhunya nggak pernah mati. Iblis, ra'sus syayatin, kepalanya setan. Kalau kepala Nabi, kepada kepalanya manusia kan Nabi Adam, pertamanya sudah meninggal. Maksudnya nggak bisa ditanya, ayahanda Adam, gimana sih ceritanya kelihayan setan tuh Anda tahu? Nah, dia nggak bisa cerita lagi.
Ya kan? Bahkan kuburannya juga nggak ditemukan, kecuali Hawa kan. Kalau setan nih bibitnya masih ada. Iblis itu nggak mati. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta kepada Allah, ya Tuhan, beri tempo aku. Innaka minal munzorin. Silahkan, Anda diberi waktu. Nah, ini menjadi petunjuk buat kita. Iblis yang sudah ditakdirkan kafir berdoa pada Allah masih dikabul. Apalagi kita. Jadi jangan pernah putus asa. Kita kembali ke sini. Al-hakikat. Hakikatnya, hakikat khauf. Hakikatul khauf taduru haula dzi'ril qalbi wa fasihi minallah wa sukhtihi wa iqabi. Hakikat dari takut yang dibenarkan dalam agama itu adalah ketakutan kita kepada Allah dan kemurkaannya. Kita takut kepada Allah. Ya. Al-musmir li tahriq qalbi wal jawarih bintithali awamir. Tapi ketakutan kita itu bukan tidak ada akibatnya. Ketakutan yang menjadi sebab kita taat. Bukan takut tapi malah nyumput. Bukan. Seperti orang takut ujian. Kalau kita takut ujian gak lulus, dia belajar gitu. Jadi maksud daripada ketakutan ini adalah ya, memantik kita supaya taat pada Allah, menjauhi larangannya. Itu tujuannya. Jadi al-musmir yang membuahkan pergerakan hati dan anggota tubuh kita untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ta'abbudan lillahi, karena ta'abbud, wa hubban lahu, dan cinta kepada Allah. Wa raja'an maghfiratihi, mengharap ampunannya dan pemaafannya serta mendapat pahala. Manzilatul khauf minallah min ajali manazilit tariq ilallah wa dar akhirah. Posisi khauf, ya, posisi takut itu adalah manazilit tariq, manzilah, suatu tahapan-tahapan yang penting bagi orang yang melampah kepada Allah, berjalan menuju Allah. Tahapan-tahapan takut. Wa fardun ala kulli ahad, dan fardu kepada setiap orang. Allah berfirman, fala takhafum wa khafuni, dan banyak ayatnya. Innalladzina, begitu juga dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 57, Allah berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang karena takut kepada Tuhan, kepada Allah, mereka cemas akan masa depan. Ya, kita ini, kita tidak bisa menghindari kematian. Jangankan kematian, penuaan aja nggak bisa. Kita menghindari penuaan nggak bisa. Ya, nah setelah itu kita kemana? Mau diapakan? Ini kan kita nggak tahu. Hal-hal yang masih menjadi misteri buat kita, kecuali kita dapat dari wahyu. Ulaika yusari'una fil khairat, surat 23 ayat 57 sampai ayat 61. Nah, setelah disebut karakter-karakter orang beriman, ulaika yusari'una fil khairat, mereka-mereka itu adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka balapan. Tuh. Balapan dalam kebaikan. Wallahu subhanahu innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu wa yakhshawhu wa yakhafuhu wa nasabalahum adilla ala azamati wa kibrihi liyahabuhu wa yakhafu khaufa ijlal. Tapi kita diminta takut kepada Allah itu adalah khaufal ijlal. Takutnya karena memuliakan Allah, bukan takut lari. Ya, seperti kita takut terhadap binatang buas. Kita takut pada bencana, bukan. Tapi justru mendekat pada Allah.
Wa wasafa lahum syiddata azabi wa daraikabi allati ada liman asahu, dan Allah sudah menyediakan siapa yang taat, siapa yang takut. Siapa yang taat, siapa yang takut, dan siapa yang mengingkarinya. Wa da'a ibada bidzalika ila khasyatihi wa taqwahu wal musarata ila imtitsali ma ya'muru bihi, dan orang akan segera mentaati perintahnya. Dalil tentang takut kita dapati antara lain dalam surat 3 ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan. Nah, itu yang ditunjuk oleh ayat ini, ya, kejadiannya adalah orang. Kejadian sebenarnya orang yang mempengaruhi umat Islam supaya nggak berangkat perang waktu itu. Udah jangan, musuhnya terlalu banyak, pasti kamu kalah. Itu ada yang ngomong begitu. Jadi bentuk wujudnya itu orang, bukan setan. Setan dalam bentuk makhluk halus, ya, bukan. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut pada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kamu betul-betul orang beriman. Apa saudara manfaatnya kita membekali anak kita dengan takut kepada Allah? Kita tidak mungkin banyak waktu untuk mengawasi mereka 24 jam. Itu aja. Kalau saudara punya anak, kita punya anak, nyantri di mana, ngekos di mana, apa saudara akan mengawasi 24 jam? Kalau saudara sendiri juga nggak melek 24 jam. Ditambah kita punya kesibukan. Tapi kalau anak kita bekalnya takwa pada Allah, dengan sendirinya Allah ada di mana-mana. Allah selalu mengawasi. Ya. Dan kita pun tidak kekal. Suatu saat kita nggak ada, anak kita tetap pada pendiriannya menjadi orang yang benar, orang yang taat. Karena dia tahu Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati, selalu mengawasi kita. Tapi kalau dasarnya takut pada kita nggak ada, dia berani. Ini bahaya, ya, terutama untuk anak-anak kita yang mobilitasnya sudah tinggi sekali, beda dengan kita, udah loyo. Mereka memang diam dalam ruangan, tapi geraknya udah ke seluruh dunia, bisa komunikasi ke seluruh dunia. Sekarang ini, nggak model dulu, model kita dulu, ya. Sekarang mereka mobilitasnya udah tinggi. Udah ngerti, udah banyak yang ngerti. Kemudian dalam surat 5 ayat 28, surat 5, surat Al-Maidah ayat 28, Allah menyatakan, la im basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafallaha rabbal alamin. Ini ditujukan kepada Qabil, ya. Jika engkau memanjangkan tanganmu untuk membunuhku, kalau kamu tega membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak, aku tidak akan melakukannya. Kalau kamu tega membunuhku, aku tidak akan tega membunuhmu. Kenapa tidak tega membunuhmu? Inni akhafallah, aku takut kepada Allah, Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Nah itu, jadi motivasinya karena takut. Ini peristiwa Habil dan Qabil, ya. Ya, dua anak Nabi Adam. Maka diperingatkan dosa utama yang pertama terjadi di dunia ini ada 3. Pertama dilakukan oleh iblis, yaitu sombong. Yang kedua dilakukan oleh Adam dengan melanggar karena apa? Motivasinya serakah. Fasilitas surgawi sudah diberikan semuanya.
Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Silahkan kamu nikmati fasilitas surga semuanya secara ragad, gratis, nggak perlu bayar. Haitsu syi'tuma, sekarsa kalian, semaumu. Tapi hanya satu yang dilarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati syajarah ini. Itu hanya simbolis saja sebenarnya. Simbolis saja, nggak seberapa. Yang lain tuh enak semua. Kenapa yang satu ini kok malah dipengeni gitu? Yang dilarang. Ya, sehingga kita selaku anak Adam tuh begitu. Makin dilarang makin penasaran. Tuh. Minuman keras salah satu upaya pemerintah untuk mencegah warganya itu menjadi pelanggan minuman keras, pajaknya dinaikin. Begitu juga rokok. Tapi jangan Anda kira anak muda nggak mau, malah penasaran, kok ya mahal ya, ada apa ini? Penasaran. Malah dibeli pisan. Dikejar. Begitu juga minuman keras, walaupun celeleng-celeleng, teler. Sampai lem itu, bond itu, untuk, ya diisep-isep itu. Yang di jalanan nggak punya duit, jadi kan buka tutup kan, awet, buka tutup karena nggak terkonsumsi kan, baunya mau itu, udah ngirup itu mabok, sampai begitu. Kemudian minuman dioplos, dimix, di situ ada limun, ada lemon, macam-macam dioplos, mabok jadinya. Malah kadang-kadang dengan deterjen. Bayangin saudara. Ya itu otaknya udah gila. Itu perbuatan setan yang memicu. Tapi itu adalah anak-anak kita yang melakukannya, anak-anak muda yang tidak tersentuh kasih sayang. Tidak tersentuh kasih sayang. Ya, kenapa? Ya kaitannya dampak efek domino. Dia lahir dari keluarga miskin. Karena miskin rumahnya sempit, punya anak banyak, anaknya gede-gede, menyita ruangan, tinggalnya di tempat yang panas, sehingga nggak betah di rumah, keluar. Rumahnya sempit, ya kan? Contohnya dalam Islam, kalau anak kita sudah 10 tahun beda kelamin, kan harus dipisah tuh. Harus bisa. Paling tidak kalau anaknya satu udah misah dengan kita. Tadinya kamar satu harus 2, satu buat kamar anak. Kalau anaknya 2 beda kelamin, nambah lagi kamar 1 karena laki perempuan nggak boleh campur kan. Kalau udah 10 tahun, kan berarti harus 3. Nah, ini kalau nggak punya modal, ya numpuk jadi 1. Terjadilah pelanggaran susila di rumah sendiri. Nah itu dimulai dari situ. Ya, jadi ini wawasan kurang. Nah udah gitu sekolah. Siapa yang nggak pengen maju? Cara memajukan orang adalah wawasan. Untuk menambah wawasan, punya ilmu. Untuk punya ilmu harus sekolah. Sekolahnya mahal. Ya, sekolahnya mahal. Untuk masuk ke SMA aja orang berani bayar 10 juta. Untuk bisa diterima duduk di SMA negeri, berani bayar 10 juta. Itu baru ringan. Di sini itu. Kalau di tingkat elit bukan 10 juta lagi, 100 juta dia berani. Padahal cuma SMA. Nah ini untuk anak-anak yang nilainya kurang supaya bisa duduk di SMA negeri, berani bayar 100 juta. Terbayang oleh saudara, pendidikan di Indonesia itu mahal sekali. Belum lagi buku-bukunya. Ya, banyak toko buku yang bangkrut karena nggak laku. Nggak lakunya kenapa? Pembacanya kurang. Menurut rilis PBB, orang Indonesia itu 1/1000, 1/10.000 apa 1/1000 yang gemar baca. Padahal kita
umat bangsa Indonesia ini kebanyakan orang Islam. Orang Islam wahyu pertamanya adalah Iqra, suruh baca, jadilah pembaca. Tuh. Tapi kita malas baca, akhirnya itu bodoh-bodoh. Ya, apalagi di pesantren, udahlah, pokoknya banyak penderitaan. Kita lanjutkan. Itu diantaranya dalil-dalilnya. Kemudian dalam surat 6 ayat 15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakan, sesungguhnya aku takut jika durhaka kepada Tuhanku, azab hari yang besar. Ini dikatakan seorang nabi ya. Jadi kalau sampai saya melanggar perintah Allah, saya takut pada azab. Wa minas sunnah haditsu Aisyah. Sekarang hadisnya tentang takut. Sa'altu Rasulullah an hadil ayat. Saya pernah menanyakan ayat yang terdapat dalam surat 23 ayat 60. Ada ayat yang terasa aneh menurut Aisyah, yaitu surat 23 ayat 60. Bunyinya begini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang sudah memberi apa yang mereka beri, tapi hatinya takut. Dia sudah beramal, tapi takut. Seharusnya orang yang tidak beramal yang takut, tapi ini sudah beramal, tapi dia takut. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabul khamra wa yasriqun. Apakah orang-orang yang takut seperti ini adalah orang peminum khamr dan mencuri? Apa pembuat kriminal, penjahat yang takut begini? Ini pernah ditanyakan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, la ya binta Siddiq, bukan wahai anak Siddiq, anak Pak Siddiq katanya. Pak Siddiq itu mertuanya. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu alladzina yasumun wa yusallun, orangnya salat, orangnya puasa. Ya kita. Orang-orang ini adalah orang yang puasa, orang salat, wa yatasaddaqun, dan sedekah. Wa hum yakhafun, mereka takut alla tuqbala minhum ulaika, takut amalnya tidak diterima. Ya, PD-nya sih bukan main. Sedekah udah, sholat udah, puasa udah, tapi dia takut. Karena tidak ada kata pasti. Kalau Rasulullah masih hidup, diterima nggak? Oh ya, kamu diterima, enak. Sekarang siapa yang memberi legitimasi? Ya, kamu diterima, nggak bisa. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, mereka itulah yang berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu pengen di depan dalam kebaikan. Nah, ini ditujukan pada orang-orang yang sudah beramal tapi takut amalnya nggak diterima. Ada lagi sekarang ceramah, ada orang-orang, kata dia itu, yang tidak yakin, kata dia, tidak yakin amalnya diterima. Yaitu orang yang suka menutup kata-katanya wallahu alam bisawab, kata dia. Ini saya nggak ngerti nih, orang ini kok wawasannya gimana ya. Jadi kita benar sudah beramal, kita takut kalau amal kita tidak diterima, itu sikap yang baik itu. Tapi oleh dia ini dianggap itu berarti tidak yakin gitu. Ya. Keyakinan itu hanya ada pada Allah dan Rasul. Kita tidak boleh. Kita hanya terus berusaha dan berusaha. Nah, ini kata di sini, ya, hadisnya berarti benar nih. Sebab pernah ditanyakan oleh Aisyah, siapakah gerangan orang yang takut? Apakah mereka penjahat? Bukan, itu justru orang baik-baik. Takut amalnya nggak diterima. Dari Abi Hurairah diriwayatkan dari Nabi. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yaumala zilla ila zillu.
ada 7 pihak yang Allah akan payungi, Allah beri naungan. Dengan naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi kelak di alam mahsyar matahari sudah tidak terbit lagi. Ya, sudah terbitnya dari barat. Ya, apakah saat itu matahari sedemikian teriknya? Karena bumi itu flat. Sudah tidak ada turunan, tidak ada tanjakan. Kalau sekarang kan ada tanjakan turunan, ya. Kita juga mengalami tanjakan turunan. Tidak flat, tapi nanti flat semua. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Flat semua. Lapangan digelar. Nah, pada waktu itu matahari didekatkan. Sehingga demikian dekatnya kepanasan dehidrasi. Ada yang keringatnya hanya sebatas mata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seleher. Tuh, ya, Nabi kita mungkin sudah tahu ya agenda yang akan terjadi, maka beliau singkatnya kalau dalam bahasa gaul nongkrongin air, nongkrongin kausar, karena dia tahu umatnya akan begitu nanti. Wah, akan kepanasan. Yang pertama adalah air. Tuh, maka beliau menjaga al-kausar, anugerah dari Allah. Inna a'tainakal kausar. Barang siapa yang minum setetes, dia tidak akan haus selamanya. Ya silahkan nunggu, tapi kalau haus kan bahaya ini, ya kan? Nunggu sih boleh, kan kita sudah lihat yang akan diperiksa begitu banyak. Apalagi orang-orang kaya di akhir zaman, kekayaan tidak terkendali. Banyak orang kaya, susah ditemukan orang miskin di akhir zaman nanti. Makanya kalau Anda ketemu orang miskin, alhamdulillah, kiamat masih lama. Tuh. Ya kan begitu kan? Kita bantu, alhamdulillah, dengan keberadaan Anda kiamat tertunda. Nanti di hari akhir, dekat hari akhir, mau nyumbang nggak terima orang. Enak aja, dikiranya saya miskin, malah dia marah, menghina dianggapnya. Ya seperti kita di Mekah lah, cari orang Mekah yang mau disumbang nggak bakal mau, marah dia. Marah dia, ketemunya orang pendatang itu, yang kita sumbang itu pendatang. Orang Mekahnya sendiri kaya. Ya kata itu, siapa sajakah 7 pihak yang akan mendapatkan naungan Allah? Nah, pertama diberikan kepada imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin kita banyak yang tidak adil, tapi bukan nggak ada 1-2 ada. Insya Allah, jadi jangan digeneralisasi. Nah ini diprioritaskan dari pemimpin. Pemimpin siapa? Nggak dijelaskan pemimpinnya. Ya, mulai dari pemimpin negara, pemimpin dunia, sampai pemimpin DKM. Pemimpin DKM. Pemimpin masjid. Ini akan mendapat prioritas, mendapat payung dari Allah. Tuh, 1. Yang kedua, syabun, pemuda. Nasya'a fi ibadati rabbih, yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Tuhannya. Langka orangnya ini. Sebab menurut survei yang masuk masjid di atas 30 tahun. Ada yang masuk ke masjid anak-anak. Ya, seperti kita sering terjadi antagonis istilahnya. Ibunya nggak pakai jilbab, tapi nganter anak berjilbab. Orang tuanya suka melanggar rambu lalu lintas, anak TK-nya belajar rambu lalu lintas. Kita tuh begitu. TK kan belajar tuh rambu-rambu. Orang tuanya kerap melanggar, suka melanggar. Antara lain dia nganter anaknya nggak pakai helm, itu kan sudah melanggar. Coba Anda bayangkan,
helm kita pakai itu untuk polisi apa untuk kita sih? Hah? Helm kita pakai itu untuk supaya nggak ditangkap polisi apa buat kita sih? Tapi banyak orang nggak pakai helm di luar. Kenapa kepala yang dihelmin, tangan kakinya enggak? Karena kalau yang lain cacat masih bisa hidup. Tapi kalau manusia tanpa kepala kan nggak bisa hidup. Kepala ini organ yang paling penting, ya. Kalau sampai jatuh, kepentok gegar otak, sembuh lagi udah menceng, udah nggak normal. Ini diwaspadai. Jadi pemerintah itu bermaksud baik, pakai helm. Ya, helm pun yang tahan gitu kan, jangan sembarang helm proyek dipakai. Nggak boleh. Nah, itu sudah benar itu. Jadi yang benar kita dukung. Ntar yang dia omongin yang nggak benar, yang benar diam aja. Jangan lupa bayar pajak. Ya kan? Walaupun antara bayar dengan yang tertera beda jauh, ya. Bayarnya 85. Tuh, yang tertera tuh. SIM. Aslinya 150. Bayarnya keluar dari kantong 150. Di sini tidak ada korupsi, di sana ada. Di sini. Tapi sebelum di sini ke sana dulu, pinter nih. Polisi dulu di sini tidak ada korupsi. Sebelum ke sini suruh ke sana dulu. Nah, di sana bayar. Bayar tes apalah, cuma coret-coret 100 saja, lebih dari pajaknya. Benar itu ya, di sini nggak ada, sana ada. Nah inilah yang belum konsekuen ya. Saya ingin tidak boleh ada uang tunai sedikit pun, harusnya begitu. Itu baru bisa. Ya, tidak boleh beredar uang tunai. Pengeluaran terhadap negara itu harus semua online. Nah, itu baru bisa kayaknya. Tapi kalau masih ini bayar itu bayar, wah, nggak bisa. Ya, kita lagi menuju ke situ ya. Nah, ini lagi perbaikan dikit-dikit. KTP tadinya 2 tahun sekali, sekarang sudah naik 5 tahun. Sekarang seumur hidup nggak perlu lagi. Kecuali nanti mukanya dioperasi, Pak, saya operasi jadi tolong KTP-nya diganti. Bisa jadi ya. Nah, BPJS sudah ada, kesehatan nasional, nanti perbaikan. Jadi obatnya nggak boleh ditentukan ini, terus bayar sendiri nggak boleh. Pokoknya Anda masuk sakit, keluar harus sembuh atau mati, begitu aja. Jangan belum setengah sembuh udah dikeluarin, seperempat sembuh udah dikeluarin, suruh biaya sendiri. Oh ya payah lah begitu. Jangan begitu, ya kan? Nah, harus konsekuen. Anda masuk sakit, keluar sembuh atau mati. Pokoknya begitu. Iya. Maksudnya jangan sampai bergentayangan sakit gitu loh. Sebab dia akan nularin kan? Tuh. Akan nular. Kalau ini berjalan dengan baik, puskesmas itu harus masuk ke masjid. Ada orang bersin 4 kali, ciduk. Maaf, Anda sakit, tidak boleh berkeliaran. Seperti COVID, itu harusnya protokol COVID itu diterapkan. Bagus itu. Maaf, Anda sakit, tidak boleh berkeliaran, masuk karantina. Tapi diobati, bukan untuk diinjeksi, bukan. Nah itu. Seperti juga operasi razia polisi saat ada pelajaran sedang berlangsung kan, kalau ada yang berseragam, wah Anda sekolah mestinya, nggak boleh berkeliaran. Itu bagus sekali. Jadi anak-anak setia untuk belajar. Lanjutkan. Hadis yang lain tadi itu yang kedua adalah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya ya untuk ibadah. Nah ini harus diberi nasihat ya pada anak kita. Kebanyakan nasihat itu nggak mempan kalau dari orang tua. Makanya kita minjem orang tua lain, yaitu guru. Kalau dia omongin bapaknya nggak mempan dia.
Tapi kalau orang lain mempan, maka kita pinjam, tolong ngomongin begini. Bisa ya. Ya, makanya kita mendidik anak tuh ke guru. Titip omongan apa. Yang update di rumah kan kita yang lebih tahu. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Bolak-balik masjid, yaitu tadi. Otot kawat, balung besi, muka godek, beling, mental baja, bolak-balik ke masjid. Hanya orang itu yang setia ke masjid. Kalau yang mampir karena butuh mau kencing, itu kurang itu. Atau mau tidur, sekedar tidur, kurang itu. Tapi yang setia ke masjid, bolak-balik masjid, nggak tahu malu, nggak tahu, ya udah biarin aja. Karena kita hidup tidak mungkin lepas dari masjid. Siapa lagi yang perhatian pada masjid kalau bukan kita? Ya, nggak ketang datang sebab kedatangan kita ke masjid dengan penampakan yang beda-beda. Penampakannya nggak boleh sama. Ada yang dipapah, ada yang jalan pelan-pelan, ada yang jalan kayak serdadu, ada yang naik motor, warna-warni masjid. Kan orang ngelihat ada apa sih ya tempat itu dikunjungin terus. Dia tertarik. Dengan datang ke masjid Anda cukup berdakwah. Jadi dakwah kita nggak perlu lewat lisan, lewat hal, lewat sikap. Andai kan orang di Paungrawi yang tua-tua ini semuanya yang sudah gegederan pada masuk ke masjid, semuanya masuk ke masjid, itu akan menambah anak mudanya semangat tuh. Yang tua aja pada masuk masjid. Nah gitu. Maka ini termasuk salut pada Pak Sumedi. Tetap setia ke masjid. Jaga baik-baik. Sebab menjadi contoh gitu loh. Nah, itu yang tua aja ke masjid. Orang-orang tua bisa ngomongin anak tuh. Masjid tuh. Jangan pernah berhenti, terus. Saya juga nemenin gitu kan. Bukan ngomong nggak nemenin. Jadi kalau nggak ada halangan yang mendesak, tolonglah tetap ke masjid. Tetap setia ke masjid. Nah, ini akan menjadi dakwah secara tidak langsung. Orang melihat, ke masjid. Jadi terbawa. Insya Allah, ya. Penduduk Pangurawi akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dimudahkan. Itu harapan kita. Kita ini stabilizer. Sebab daerah kita ini daerah rawan, sudah banyak ahli-ahli mengatakan sudah saatnya gitu kan. Waduh, ya menakutkan. Tanggal 20 sampai tanggal 29 akan cuaca tidak terbaca itu. Ini laporan bagian BMKG kepada pemerintah. Hati-hati, gelombang tinggi. Kemungkinan banjir itu besar. Kemungkinannya besar akan terjadi banjir seperti tahun-tahun lalu. Nah, kita harus waspada. Terutama manajemen sampah. Mulai dari diri kita. Naruh sampah ke tempat sampah, tolong dibungkus. Jangan dibiarkan terurai. Ini membantu tukang sampah. Supaya dia ngorek-ngoreknya cepet kan. Langsung cangking gitu. Kan kesian juga dia. Udah bau lagi, punya kita bau, dia rela membersihkan, itu kita tolong. Takutnya dia melakukan tugasnya, dia sendiri sakit kan, banyak kuman itu. Kita tolong dengan dibungkus yang rapi. Tapi dikorek-korek sama pemulung lagi lah. Jadi dibongkar-bongkar gak dirapiin lagi. Nah, dimulai dari diri kita. Walaupunnya sebatas sampah, itu sudah berpahala. Kamu menyingkirkan sampah dari jalanan, itu berpahala. Apalagi yang akan melukai pengguna jalan. Duri. Wa imatatul adza anit tariq syu'batun min syu'abil iman. Pesan Nabi. Kamu menyingkirkan duri dari jalan, itu bagian dari keimanan. Cuma nggak dimasukkan ke dalam sila. Kalau dimasukkan, polisi ngelihat, paku nggak disingkirin, tangkap. Wah, bisa begitu nanti. Payah sendiri, ya kan?
Oleh pemerintah hanya diambil 5 ketuhanan. Anda tidak percaya pada Tuhan, tangkap baru. Tapi ada yang tidak aktif ya, karena menurut negara beragama itu adalah hak bukan kewajiban. So, kalau kewajiban ditangkap orang yang tidak beragama nantinya. Ada yang pura-pura mencantumkan agamanya padahal dia tidak aktif. Banyak. Kita lanjutkan. Terus apa? Siapa lagi? Rajulan tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling mencinta karena Allah. Saya cinta pada Anda, Anda cinta pada saya karena Islam. Disatukan oleh Islam, bukan kepentingan lain. Sama-sama satu masjid. Sama-sama penduduk Panggung Rawi. Sama-sama satu RW. Nah, itu lebih-lebih tuh. Pecinya seragam. Nanti ada yang tertarik bajunya dibikin seragam. Ah, ya nggak apa-apa. Suatu saat nanti ada putra-putri kita yang jadi dokter. Dia bisa praktek hari apa di sini? Ya sebulan nggak perlu saben hari. Sekali ta. Gratis konsultasi, memberikan resep atau fatwa-fatwa apa. Ya kan? Pengobatan gratis ya, nggak selalu bentuk obat, bisa ya tips-tips sehat bagaimana. Nggak harus ustadz terus. Saya nyerocos terus. Ngomong sana, ngomong, karena nggak ada yang ngomong lagi. Nah, ini bisa gantian, hari apa dia datang. Wali kota datang, nggak ada urusan tugas, boleh menerangkan bagaimana Cilegon. Kalau Anda ditanya, Cilegon itu apa sih? Anda nggak tahu potensi yang ada di Cilegon ini apa gitu. Cilegon itu sebuah kota dengan luas sekian, kecamatannya ada 8, penduduk kan nggak tahu kita, ya kan? Rata-rata pendidikan warganya itu SMP. Nah, kita kan nggak tahu. Astagfirullah. Alhamdulillah anak saya mah naik, berarti di atas rata-rata, kan kita bersyukur. Terus potensi-potensi daerah apa, ancaman-ancaman itu apa, harus ada yang memberitahu. Ini siapa yang memberitahu ini? Pak RT gitu, Pak RT. Iya, nggak tahu kita potensi ekonominya apa. Ke depan kita akan butuh tenaga-tenaga ini, jadi kita tahu bisa pasang anak tuh di situ. Wah, begitu potensi kita. Pemerintah punya rencana begini, tahun depan begini, tahun berikutnya begini, ini dipaparkan. Itu kalau dari masjid ke masjid udah habis tuh setahun tuh, muter aja. Siapa yang ditugasi? Udah jangan ada motivasi apapun kecuali penjelasan. Kan dulu mah ada penerangan ya, udah ditutup sih ya, Departemen Penerangan, nah, kan supaya terang, gelap sih soalnya. Iya, sudah nggak ada. Dulu ada departemen namanya Departemen Penerangan, sudah ditutup departemennya. Sehingga nggak ada tugas penerangan. Diterangin yang gelap-gelap tuh. Nah, terus siapa lagi? Rajulun talabathu imra'atun dzata mansab. Seorang laki-laki yang diajak perempuan yang punya mansab, punya kedudukan dan punya kecantikan, ya, tapi tidak syar'i, ngajaknya tidak syar'i. Nih. Ya, lalu laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini ya, itu yang ke-6, kelima ya, kelima. Yang ke-6, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ke-6 adalah laki-laki yang sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya. Sampai saking sembunyinya, tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kan tangan kiri dan tangan kanan kan satu mata. Matanya sama kan. Tapi sampai dia nggak tahu saking primpennya. Bagaimana pelaksanaannya? Dilakukan oleh para sahabat. Sahabat mencari momen supaya tangan kiri tidak tahu tangan kanan. Dia infak kepada orang buta di subuh hari.
Kan subuh lagi masih gelap zaman dulu ya. Zaman dulu kan belum ada listrik. Dia cari orang yang buta, dia sedekahin. Kan orang buta itu nggak tahu siapa yang sedekah. Terus yang hadir juga nggak tahu, gelap. Sampai segitunya. Jadi tahu-tahu ditaruh di sampingnya, disadarkan, ini saya kasih. Nggak bersuara. Pengamalannya seperti itu. Ya, di zaman dulu. Warajulun, yang terakhir, zakarallah khalian. Seseorang yang ingat Allah menyendiri. Fafadat ainahu. Kedua matanya berlinang, mengingat banyak dosa. Nah ini, air matanya kelak akan menjadi timbangan tersendiri. Jadi mata kita ini ajaib sekali. Ya, air yang keluar dari mata kita ini formulanya berbeda-beda katanya, menurut penelitian. Jadi air yang keluar dari mata kita karena ingat Allah itu berbeda. Itu kelak adakan timbangan, ditimbang oleh Allah. Ada lagi air yang keluar dari mata kita karena kelilipan. Itu beda, itu nggak ditimbang itu. Ada lagi air yang keluar karena gembira. Ada lagi air yang keluar karena sedih. Makanya ulama itu jelinger. Wal bikru ya tusta'dzanu. Seorang wanita perawan ketika mau dinikahkan harus diminta izinnya. Wa idnuha sukutuha. Izinnya adalah diam. Jadi kita nih sebagai bapak punya anak gadis, Nong, bapak kepengen kamu nikah sama si fulan. Gimana? Diam, berarti setuju. Kalau anak gadis kita diam, berarti setuju. Gitu. Kalau sekarang mah agresif ya, iyalah itu. Sekarang mah. Nah ini bukan diam, bukan menolak, nangis. Kan susah ini ulama menilainya. Wong pesan Rasul itu diem. Diem apa nolak? Ini menangis. Waduh, bagaimana ini nangis? Maka nggak kurang akal. Diperiksa suhunya, suhu air matanya. Kalau anget berarti nggak setuju. Jadi kalau hati kita nggak seneng, itu mata kita keluarnya anget. Tapi kalau suasana kita itu senang, gembira yang puncak, mata kita keluar air, tapi dingin katanya. Saya nggak tahu ini kok bisa ngatur suhu ini mata kita. Jadi di tes itu dingin, oh berarti senang. Gitu. Sebab saat manusia gembira, keluar air matanya. Saat sedih juga keluar, kecewa, sedih. Nah itu, jadi di syarah Bulughul Maram ya, Subulus Salam itu ulama menulis harus diperiksa suhunya. Kalau dingin berarti gembira dia. Wah alhamdulillah pokoknya saya demen, dijodohin pisan. Ya kalau dia nangis sedih itu jangan. Nah itulah 7 pihak yang kelak akan mendapat naungan Allah, mendapat payung, akan dipayungi oleh Allah saat nanti tidak ada aup-aup katanya. Kalau dalam sini tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man khafa adlaja. Barang siapa yang takut maka dia akan berjalan di malam hari. Wa man adlaja balagal manzil. Ila in ala inna sil'atallah ghaliyatun ala inna sil'atallah jannah. Barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya dia akan berjalan meskipun malam. Barang siapa yang berjalan malam, dia akan sampai di tujuan. Jadi maksudnya begini, kalau kita tahu suatu tempat diperebutkan banyak orang, maka kita akan bergegas ke sana dengan cara apapun. Orang-orang berangkat siang, kita berangkat malam, maka kita akan duluan. Tuh. Tapi Rasulullah menyatakan, ingatlah benda Allah itu mahal.
Sil'at Allah. Apa benda Allah itu? Benda Allah itu adalah surga. Ingatlah surga itu mahal. Sehingga poin yang kalian kumpulkan itu harus cukup banyak. Tapi itu orang bisa masuk surga atau neraka karena jodoh. Bukan karena amal. Karena jodoh. Walaupun ditentukan oleh amal. Jadi kalau Allah telah menjodohkan, Allah telah mentakdirkan seseorang menghuni surga, maka orang ini ditakdirkan menjadi rajin beribadah. Katanya begitu. Jadi kalau kesimpulan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah menjadi patokan kita, berarti rajinnya saudara kita ya ke surga, ke masjid, itu berarti jodoh Allah. Allah yang menggerakkan. Jadi bisa ada kesimpulan begini, enggak sedikit orang yang punya keinginan tapi enggak sampai juga ke masjid. Itu karena tidak Allah takdirkan. Tuh, habis waktu. Dengan demikian maka terbit rasa syukur kita. Alhamdulillah, biarpun jelek, hitam, enggak laku, tapi kita dijodohkan rajin ke masjid. Mentalnya baja, ya kan? Tulang besi, urat kawat, tuh, nggak tahu malu, bolak-balik ke masjid, orang udah pada mundur. Muka beling, bukan beling, beling. Kata di kamus, bandel, tamblek, godek. Itulah kita, muka tembok. Ya mudah-mudahan jerih payah kita ya nanti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah juga berkenan melindungi, tetap melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita, dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.